dari Ibu Fitria. Bagaimana cara memperbaiki pengasuhan ibu yang terlanjur sering menjelek-jelekkan ayah, berkeluh kesah tentang keburukan-keburukan ayah kepada anaknya selama bertahun-tahun. Kebetulan saya melihat kondisi ini dan melihat kondisi anak remajanya, akhirnya menjadi meremehkan ayahnya. Anak tidak percaya ayahnya dan menganggap ayahnya bukan panutan. Ya, inilah. Sebenarnya kan kita juga tahu. Ada yang menarik itu apa pengamatan yang dilakukan oleh Gigi Russo terkait dengan. Jadi dia itu mengeluarkan statement begini. Hadiah terbaik seorang ayah pada anaknya adalah meninggalkan anaknya pada usia dini karena kematian. Jadi ditinggal jadi yatim gitu. Loh kok bisa gitu ya? Ada banyak orang-orang yang berhasil di sekitar dia yang kemudian ketika dia telusuri, oh itu ternyata yatim sejak kecil. Dan apa yang membuat mereka berhasil? Pada saat anak tadi itu yatim sejak kecil, sang ibu itu kemudian mengambil porsi, membesarkan anaknya dan berusaha menghadirkan profil hebat dari ayahnya. Kamu itu harus jadi begini, bapakmu itu orang yang begini, 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 itu yang baik-baik, gitu ya. Dan nggak masalah bapaknya itu sebenarnya faktanya itu baik atau buruk, karena kan sudah mati, sejak kecil nggak bisa terkonfirmasi. Jadi dia tinggal menghadirkan profil hebat yang dibutuhkan untuk menghebatkan anaknya, gitu loh. Nah, kalau pelajarannya bagi kita yang Muslim, kalau kalimat itu sebenarnya bukan kalimat yang benar. Kalau kalau hadiah terbaik seorang orang tua kepada anaknya itu adalah pendidikan yang baik, kalau dalam hadis itu. Bukan ditinggal mati pada usia dini, bukan. Ya, bukan. Tapi kalau dari apa yang kemudian disampaikan oleh si Jiji Russo tadi yang itu ngenes, itu seharusnya kita itu bisa ambil pelajaran. Satu sisi, sebenarnya para ibu itu, meskipun dia single parent, dia masih punya peluang dan kemampuan untuk tetap me- membesarkan anak-anaknya hingga menjadi anak-anak yang tangguh dan hebat. Dan itu sudah banyak contoh, kita bisa tahu, ya kan? Meskipun nggak pakai kalimatnya si Jiji Russo tadi, kita bisa melihat bagaimana kisah-kisah para ulama itu. Ada banyak sekali yang mereka itu yatim. Dan para ibu mereka itu, Imam Hanafi itu, ibunya itu yang gandeng, ngirit ngantar ke masjid dalam kondisi gelap, memakaikan baju seperti orang yang cinta ilmu, menuntut ilmu. Jadi itu dalam kondisi anak itu yatim, begitu ya. Imam Bukhari, bagaimana doa ibunya itu sampai yang tadinya anak itu buta bisa melihat lagi, Allah kehendaki bisa melihat lagi. Dan seterusnya. Nah, dari sisi bahwa satu sisi ambil pelajaran meskipun ditinggal mati suaminya, para ibu itu masih bisa untuk membesarkan anak-anaknya tetap dalam kondisi melahirkan sebagai generasi hebat. Nah, pelajaran yang kedua kalau dari kalimat si Jiji Russo itu, apa iya toh ibu-ibu ini mau menghebatkan suaminya itu kan Anda kan menyadari bahwa membesarkan anak itu butuh profil teladan dari ayahnya yang hebat untuk bisa mengokohkan anak. Lah, apa benar? Apa iya Anda itu mau menghebatkan itu nunggu mati, nunggu suaminya mati dulu gitu loh, baru dihebatkan. Lah kalau kemudian ini bapaknya itu masih ada, kenapa kok kemudian tidak Anda hebatkan? Kok malah dilemah-lemahkan, dijelek-jelekkan itu? Begitu loh. Kamu sudah tahu bahwa itu sesuatu yang dibutuhkan untuk anak itu bisa apa namanya bisa mendapatkan keteladanan begitu. Kalau memang masih ada bapaknya, berarti di situ ikhtiarnya kan berarti bekerja sama. Kalau memang ada profil yang kurang tepat di situ ada saling memberi nasihat, saling menguatkan, saling kan begitu. Bukan kemudian sebenarnya dia itu juga masih bapak yang soleh, cuman dia miskin. Dia cuman nggak terlalu kaya misalkan. Kan saya pernah melihat itu di sosmed itu. Seorang anak perempuan itu mencaci maki bapaknya umur 4 tahun apa 3 tahun gitu. Pokoknya ya kayak baru bisa bicara lah. Bapaknya itu kelihatan sedang melakukan packing-packing gitu. Mungkin kerjaannya mungkin ya kayak gitu, packing-packing sesuatu begitu ya. Packing-packing paket gitu. Terus si anak ini, si perempuan, anak perempuan ini terus, bapak ini marah, gak punya uang, sukanya ngebon saja gitu. Kalimat-kalimat itu dia sampaikan panjang gitu. Anak kecil itu, anak perempuan itu. Saya melihat itu kan, ini kira-kira kalimatnya siapa? Kalimatnya siapa gitu kira-kira? Apa anak kecil itu? Bukan pasti. Kita bisa tahu pasti itu kalimat yang dia sering dengar. Siapa itu?
Orang terdekat dia di situ. Kalau ada ibunya atau istrinya, mungkin istrinya itu. Istri dari sang bapak itu tadi. Ketika kemudian dia tuh ngomelin bapaknya, wes melarat sampai ini begini, Anda itu wah, kalimat-kalimat jelek itu dikeluarkan itu baru diduplikasi oleh anaknya. Sekarang ibunya tadi itu kebiasaan meremehkan ayahnya, ya Anda memanen. Bapaknya tadi nggak akan dianggap oleh sang anak. Sementara Anda itu paham bahwa Anda juga butuh seorang profil ayah yang didengar oleh anaknya. Bagaimana dia bisa gagah memberikan nasihat, menunjukkan ini loh harus yang kamu lakukan. Kalau kemudian profilnya itu sudah dilemahkan oleh istrinya, dijelek-jelek oleh istrinya, dia tidak akan bisa bangun, dia tidak akan bisa bagaimana gitu loh. Maka jangan begitu, jangan dilakukan. Kalau sudah terlanjur bagaimana Ustazah? Ya, kalau dalam tuntunan Islam itu kalau sudah kadung maksiat itu, ya cuma satu jalannya itu, taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu memenuhi satu, berhenti seketika dari melakukan maksiat yang sama. Kalau selama ini biasa gitu, mengumbar hinaan-hinaan, meremehkan, merusak profil kepemimpinan suami. Stop, sudah. Jangan diulang, jangan dilanjutkan. Stop seketika. Maksiat itu diberhentikan. Itu unsur pertama dari taubat kita. Yang kedua, menyesal. Menyesal. Kita masih kemarin itu kok melakukan seperti itu, menyesal. Dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, yang ketiga, karena ini ada hubungannya dengan hak Adam, hak manusia lain yang terambil. Suami yang kita rusak kehormatannya, kepemimpinannya. Minta maaf sama suami. Ada kesalahan yang kita lakukan kepada anak kita karena kita itu malah menginstal kepada dia sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru. Kita juga minta maaf. Minta maaf ke anak dan kepada suami tadi dengan sorry. Dulu itu nak, karena ketidaktahuan ibu, ibu itu begini, begini, sampaikan. Setelah kemudian tahu ibu bertaubat, nasuha. Ibu tahu itu kesalahan, tidak akan ibu ulangi lagi. Kita saling bantu untuk saling menguatkan, tidak akan melakukan kesalahan yang sama ke depan, tapi itu adalah kesalahan, gitu ya. Ibu minta maaf, gitu ya. Jadi jangan kemudian kita berharap itu tadi apa yang ibu inginkan itu kemudian memang harus di harus di dihapus gitu. Itu keliru. Yang benar kemarin tuh ibu itu menyampaikan bapakmu itu begini 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 itu buru-buru. Sebenarnya itu karena luapan emosi. Sebenarnya bapakmu itu adalah orang yang solih. Atau seandainya dia itu adalah bukan orang yang solih, kita tetap dudukkan dengan pemahaman yang benar. Bapakmu memang bukan orang yang baik. Tetapi pada satu sisi dia ada hak selama yang diperintahkan bukan kemaksiatan, dia masih memiliki hak untuk kita hormati, memiliki hak untuk kita taati perintahnya. Misalkan dia minta diambilkan minum, tetap menjadi haknya bagi dia karena Allah memberikan hak itu bukan melekat kepada kesolihannya. Kalau kalau yang wajib ditaati itu suami yang solih itu enggak. Bahwa dia itu masih melakukan maksiat seperti meninggalkan sholat itu urusannya dengan Allah. Bahwa dia itu masih suka nonton-nonton misalnya hal yang porno, kemaksiatan itu tetap akan terhitung sebagai maksiat. Tetapi ketaatan kita kepada beliau itu adalah pada batasan kalau kalau yang diperintahkan itu bukan maksiat, kita masih wajib taat. Jadi kalau kemudian ngaji oh nak, jangan kemudian dijawab, oh bapak juga nggak pernah ngaji, nyuruh-nyuruh sholat, oh bapak aja nggak pernah sholat. Ketika perintahnya itu benar itu tetap harus kita lakukan dan itu tetap bernilai kebaikan. Nah, ini kayak hal yang keliru-keliru kemarin direvisi, didudukkan sebagaimana seharusnya. Dalam ikhtiar kita untuk melakukan ketaatan itulah insya Allah nanti akan Allah berikan kemudahan. Akan Allah perbaiki. Jadi kita cuma memulai langkah kebaikannya, nanti Allah yang akan menyempurnakan berikutnya. Entahlah seperti apa, itu membutuhkan waktu berapa lama kita tidak tahu. Fokus saja kepada ikhtiar terbaik yang bisa kita lakukan.